Michael Clark Rockefeller, anak kelima dari Gubernur New York Nelson Albright Rockefeller yang menjabat pada periode 1973, mengalami nasib tragis saat hilang secara misterius dalam sebuah misi penelitian suku Asmat di pedalaman Papua. Meskipun dilakukan pencarian besar-besaran, jasad Michael tidak pernah ditemukan. Michael, sebagai anak seorang politikus Partai Republik yang terpilih sebagai Gubernur New York dan kemudian menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat bersama Gerald Ford, bukanlah seorang remaja biasa. Ia merupakan generasi keempat dari keluarga Rockefeller yang terkenal dan terpandang. Kakek buyutnya, John Rockefeller, adalah seorang taipan minyak yang juga merupakan salah satu pendiri Standard Oil. John Rockefeller termasuk salah satu orang terkaya di dunia pada masanya. Kehilangan Michael Clark Rockefeller menjadi peristiwa yang tragis dalam sejarah keluarga Rockefeller. Meskipun memiliki latar belakang yang terhormat dan koneksi politik yang kuat, nasibnya yang misterius dan tidak pernah ditemukannya jasadnya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Michael Clark Rockefeller menghilang secara misterius, yang mengejutkan dunia dan menjadi sorotan media, terutama di Amerika Serikat. Upaya pencarian yang besar-besaran dilakukan dengan melibatkan pasukan terlatih dari Angkatan Darat Amerika Serikat. Helikopter, pesawat, kapal, dan ribuan penduduk lokal juga dilibatkan dalam misi penyelamatan. Namun, upaya tersebut tidak berhasil menemukan keberadaan Rockefeller. Terdapat beberapa teori tentang apa yang terjadi padanya. Salah satu teori kuat adalah bahwa ia mungkin meninggal karena kelelahan saat berenang dari laut menuju pantai. Teori lain menyebutkan bahwa ia mungkin menjadi mangsa binatang, seperti hiu atau buaya, saat mencoba mencari pertolongan. Namun, teori yang paling ramai adalah dugaan bahwa ia kemungkinan dibunuh oleh penduduk setempat dan jasadnya dimakan. Teori ini muncul karena daerah terdekat, yaitu Otsjanab, diduga masih mempraktikkan kanibalisme pada saat itu. Karl Hoffman, yang menyelidiki kasus hilangnya Rockefeller, mengumpulkan berbagai fakta dari berbagai sumber, termasuk laporan pemerintah Belanda, misionaris berbahasa Asmat, dan otoritas gereja Katolik yang sebagian besar tidak pernah dipublikasikan. Setelah 50 tahun, beberapa orang yang terlibat dalam penyelidikan itu akhirnya bersedia berbicara. Dari hasil investigasi di Papua, Hoffman mendengar cerita tentang penduduk Otsjanab yang diduga membunuh Rockefeller setelah ia berenang ke pantai. Hingga saat ini, tubuh Rockefeller tidak pernah ditemukan, dan menurut hukum Amerika Serikat, ia dinyatakan meninggal pada tahun 1964. Oke guys, kali ini gue mau cerita tentang sosok legendaris John D. Rockefeller. Dia adalah orang pertama di dunia yang berstatus miliarder loh. John D. Rockefeller lahir di desa kecil di Amerika tahun 1839. Waktu itu keluarganya sangat miskin, jadi dia harus kerja keras dari kecil. Awalnya dia jadi ahli buku buat perusahaan perdagangan. Nah, lama-lama dia tertarik sama bisnis minyak. Pas itu minyak lagi booming banget di Amerika. Terus dia pun mulai bisnis minyak sendiri. Awalnya cuma bisnis kecil-kecilan, tapi dia punya strategi keren banget buat memperbesar bisnisnya. Dia bikin perusahaan minyak raksasa bernama Standard Oil. Terus dia merambah ke berbagai lini bisnis minyak lainnya. Strateginya itu loh yang kontroversial, dia sering lakuin monopoli. Akibatnya bisnisnya makin gede dan gede banget. Sampai akhirnya John D. Rockefeller jadi orang terkaya di dunia dengan kekayaan sekitar 341 miliar dolar. Kayaknya gak bakal ada yang bisa ngalahin rekor itu dah. Ternyata awal mulanya John D. Rockefeller jadi pengusaha itu sekitar tahun 1859 loh. Nah, ceritanya gini, waktu itu dia udah berumur 20 tahun kan. Terus dia punya ide buat ngelanjutin karirnya jadi bisnis aja deh, bukan kerja kantoran lagi. Terus dia diskusi sama tetangganya yang bernama Maurice Clark, terus mereka setuju buat bikin perusahaan usaha dagang minyak bareng-bareng. Mereka bikinnya pakai modal 4.000 dolar waktu itu. Yang kerennya, bisnis mereka berdua ternyata laris banget. Dalam waktu dekat, bisnis minyak mereka udah untung gede. John D. sama Maurice pasti kaget banget lihat hasilnya. Pokoknya itulah awal mula John D. jadi pengusaha. Dari nol dia udah bisa mulai bisnis sama tetangga pakai modal kecil. Dan ternyata usahanya laris manis banget. Di tahun pertamanya usaha bersama Maurice, John D. Rockefeller udah untung 4.000 dolar. Biasalah,
baru mulai modal kecil. Tapi yang bikin kaget, di tahun kedua usahanya, untungnya bisa berlipat ganda jadi $17.000. Pasti John D. sama Maurice kagetnya setengah mampus. Padahal baru mulai 2 tahun, tapi bisnisnya lancar banget. Nah dari situ, John D. makin yakin kalau minyak bumi ini peluang gede buat dikembangin. Dia lihat masyarakat pada pindah dari minyak paus ke minyak bumi. Terus tahun 1863, John D. langsung beli pabrik minyak di kota Cleveland. Nah dari situlah dia mulai benar-benar masuk sosok pengusaha besar di bidang minyak. Ternyata idenya John D. buat bikin barel minyak dari kayu ini membuat bisnisnya lebih efisien lagi dah. Dia bikin desain barel kayu sendiri yang bikin biaya produksi dan pengiriman jadi setengah lebih murah dari kompetitor. Pasti mereka pada kewalahan ngejar standar oilnya John D. yang super efisien ini. Terus tahun 1870, Standard Oil Company of Ohio resmi berdiri setelah John D. ngegendong perusahaan kereta api buat ngirim minyak. Makin besar deh jaringannya. Belum lagi, bisnis minyaknya bisa monopoli dan kuasai 90% pasar minyak di Amerika. Berarti hampir semua orang pakai minyak John D. Down. Wah hebat benar strateginya, sampai bikin kompetitor pada nyerah. Angker banget ternyata strategi rawan yang dilakuin John D. Rockefeller. Jadi ceritanya, akhirnya Standard Oil miliknya berhasil dari perusahaan minyak terbesar di dunia. Tapi ternyata cara nggak besarnya gak semulus yang kelihatan. Pertama, dia jegal Maurice Clark yang awalnya mitra usaha pertamanya biar merebut uang kantor. Kedua, bersekongkol sama pemerintah setempat biar bisnisnya lancar. Ketiga, ngasih monopoli harga sama perusahaan pengangkutan minyak. Curang sekali. Terakhir, sampai kontrol pasar total biar saingannya pada bangkrut semua. Akhirnya perusahaan John D. Rockefeller berhasil dihancurkan juga sama pemerintah Amerika gara-gara terlalu curang. Standard Oil dibubarkan jadi 34 perusahaan kecil supaya monopoli gak terjadi lagi. Tapi untungnya dia masih bisa mendirikan Yayasan Rockefeller yang jadi salah satu badan amal terbesar di dunia. Setidaknya uangnya bisa buat amal daripada cuma buat diri sendiri terus. Terus, akhirnya tahun 1913, John D. pensiun dan meninggal di Florida waktu umur 97 tahun. Dia sempat menyebutkan cita-cita masa mudanya bisa hidup 100 tahun dan punya duit $100.000. Meski gak kecapai semua cita-cita, tapi tetap aja dia berhasil bikin orang kagum dengan prestasinya jadi miliarder pertama di dunia. Ya udah guys, itu aja dari kisah seru John D. Rockefeller. Jangan lupa subscribe ya.